Kita itu kalau lagi cemas itu berpikir jernih ya. Oh, ini itu hanya asam lambung. So ya, pusing, keliengan, sama berdiri itu nggak seimbang dulu teman-teman saya. Saya dulu itu bolak-balik ke UGD teman-teman. Ini buat pelajaran ya teman-teman. Supaya kalian itu nggak sering lah ke rumah sakit. Intinya kita itu tetap semangat, yakin. Kalau sakit asam lambung ini sangat gampang disembuhkan ya teman-teman. Intinya jangan stres, jangan cemas ya. Kita kalau cemas berlebihan itu bisa menurunkan imunitas tubuh teman-teman. Pokoknya teman-teman itu setiap hari itu harus dilatih bahagia teman-teman. Kok bahagia dilatih mas? Iya, karena asam lambung itu sepengalaman saya teman-teman tidak bisa tersenyum, pikirannya hanya sakit terus ya, itu pengalaman saya. Jadi teman-teman itu setiap hari harus dilatih bahagia teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Seperti biasa ya teman-teman, saya hari ini itu mau upload tentang pengalaman saya sakit asam lambung dulu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman itu yang masih merasakan seperti saya itu, kalau ada rasa-rasa nggak nyaman di tubuh itu pikirannya itu larinya itu nggak usah ke rumah sakit atau ke penyakit yang berat ya teman-teman, karena penyakit ini itu rasanya memang 1001 sensasi ya. Jadi teman-teman itu tidak usah panik, tidak usah cemas kalau ada rasa-rasa, cukup tenang ya, tenangkan pikiran, berpikir jernih ya teman-teman. Karena sakit ini itu hanya asam lambung. Kalau kita tenang itu nggak mungkin lah makin parah ya. Karena kalau kita cemas, asam lambung itu nyemprot terus. Oh iya, buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya teman-teman sudah selalu support channel saya. Dan sekarang itu sudah mencapai 600 ya subscribe-nya ya. Terima kasih ya teman-teman. Ini menjadi semangat tersendiri ya buat saya, soalnya kan cepat gitu loh naiknya ya teman-teman. Video kali ini saya mau membahas tentang saya dulu itu bolak-balik ke UGD teman-teman. Ini buat pelajaran ya teman-teman, supaya kalian itu nggak sering lah ke rumah sakit. Nah, jadi tips saya ya, ini pengalaman saya teman-teman. Saya itu dulu setiap kali cemas, panik, ada rasa-rasa sedikit itu langsung ke rumah sakit teman-teman. Nah, soalnya kan saya dulu kan belum mengenal ya sakit asam lambung dan kecemasan ini, saya kan belum mengenal. Jadi mengenalnya itu pas waktu awal-awal sakit itu nggak kenal. Jadi kenalnya itu malah waktu menjalani proses kesembuhan ya. Itu saya belajar terus. Ternyata seperti ini, gitu ya teman-teman. Jadi kisah saya menjalani kesembuhan ini saya share setiap hari ya teman-teman, supaya teman-teman itu tidak cemas terus, panik terus ya. Intinya kesembuhan sakit ini itu kalau kita bisa tenang itu, atur pola pikir itu sembuh teman-teman. Tanpa obat loh, ini bisa sembuh teman-teman. Ini keyakinan saya teman-teman. Soalnya saya dulu itu ya, obat asam lambung dari dokter itu nggak saya minum teman-teman. Saya minum itu cuman nggak ada lah 3 bulan. Habis itu nggak ada perubahan ya. Langsung saya tuh mikir terus, kok nggak sembuh-sembuh, padahal sudah minum obat lambung. Terus ada di hari Pansi saya nonton, ternyata kalau lambung kita bermasalah sama cemas terus itu nggak sembuh-sembuh ya, sebenarnya seperti itu. Nah, dari situ saya itu pergi ke psikiater teman-teman. Pergi ke psikiater itu bukan orang gila teman-teman, itu kesalahan ya. Soalnya kan teman-teman itu nggak gila kok pergi ke psikiater ya, nggak gitu juga teman-teman. Saya itu kan cemas ya, jadi cemas itu nggak bisa saya kontrol gitu loh, makanya kan asam lambung nyemprot terus. Jadi kalau
saya minum obat lambung terus tapi nggak ada perubahan kan nantinya kan nggak baik ya buat lambung saya, soalnya kan kimia terus dulu teman-teman. Nah dari situ saya itu ke psikiater. Psikiater itu teman-teman nggak usah khawatir ya kalau ke psikiater. Kita ke psikiater itu bukan berarti kita gila ya teman-teman, kita itu sehat teman-teman, cuman agak cemas gitu loh teman. Cemas diakibatkan karena asam lambung. Jadi kalau kita cemas terus, asam lambung nyemprot terus teman-teman. Nah dari situlah saya ke psikiater itu karena agar saya itu nggak cemas ya teman-teman. Ternyata apa teman-teman, saya dari psikiater itu ternyata cocok ya. Saya itu kalau malam itu minum teman-teman, jadi bisa tidur enak, bangun itu fresh ya teman-teman. Cemas-cemas itu agak sedikit berkurang lah, karena kan setiap berobat kan ditanya gini ya, saya jawab tuh. Setiap hari itu kalau saya cemas itu langsung saya lawan teman-teman dulu. Cara saya ngelawannya itu ya aktivitas lah di rumah, kan ngupas kacang, pokoknya aktivitas di rumah, terus main ke temen, kan teman punya bengkel, itu saya lihat terus teman-teman. Jadi ada kesibukan lah, jangan menyendiri teman-teman. Kita itu harus bergaul lah sama orang-orang agar kecemasan itu bisa teralihkan teman-teman. Nah, itu tips dari saya teman-teman. Kalau ada rasa-rasa semua di bagian tubuh itu hanya asam lambung teman-teman. Dulu itu saya tuh lemes sekali ya. Kalau lemes itu saya makan pisang teman-teman. Saya makan pisang itu nggak apa-apa teman-teman, pisang bagus kan. Soalnya kan kita itu kalau makan buah seperti jeruk, seperti semangka itu kan nggak bisa ya teman-teman. Soalnya kan panas di perut ya. Itu saya pernah makan dulu semangka, ternyata panas ya. Jadi yang paling aman saya dulu itu makan buah teman-teman. Buah pisang kan bagus ya. Soalnya kan saya lihat-lihat di Google kan bagus itu loh nutrisinya. Buat lambung juga nggak apa-apa. Asalkan pisangnya itu matang ya teman-teman. Yang benar-benar yang matang ya. Itu teman-teman. Jadi saya itu cara ngatasi lemas itu saya makan pisang teman-teman. Makan pisang terus pokoknya teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman, pisang itu bagus teman-teman buat pisang. Soalnya lambung kan masih luka ya. Nanti kalau kita makan buah yang lain-lain kan susah dicerna ya. Seperti nanas itu nggak bagus teman-teman buat perut. Jadi perut itu panas ya. Saya dulu kalau makan nanas ya. Intinya teman-teman ya, kita kan sudah bertahun-tahun ya sakit asam lambung dan kecemasan ini ya. Kita itu harus belajar teman-teman, belajar pada tubuh kita. Kalau kita ada sensasi-sensasi apa itu pikirkan teman-teman. Kita itu habis makan apa, atau tidur kita itu kurang, itu juga bisa mengakibatkan lemas teman-teman. Saya dulu soalnya seperti itu ya, kalau tidur kurang itu langsung ya pusing, keliengan, sama berdiri itu nggak seimbang dulu teman-teman saya. Jadi teman-teman itu harus mengenali diri kita lah, mengenali diri ya, harus mengenali diri. Kalau apa penyebabnya ini tubuh kita lemas itu apa penyebabnya? Apakah kurang makan? Apakah kurang tidur? Itu teman-teman. Jadi nutrisi kita itu harus benar-benar dijaga ya. Kalau punya penyakit asam lambung ini, saya itu dulu makan buah itu pisang teman-teman aman, pepaya, melon, belewah itu juga saya makan teman-teman. Itu adem di perut ya. Pokoknya jangan mencoba buah-buah yang asam dulu ya. Kalau belum sembuh total ya, jangan itu makan jeruk, itu jangan itu teman-teman. Soalnya kan asam ya. Tapi kalau ada yang manis juga nggak apa-apa teman-teman. Tapi lebih baik jangan dulu lah kalau jeruk. Kalau saya itu lebih amannya itu belewah, melon, sama pisang ya teman-teman. Itu menjaga nutrisi saya itu, saya dulu makan pisang teman-teman. Soalnya sakit asam lambung ini sedikit-sedikit itu lapar ya, sedikit-sedikit lapar. Jadi kalau malas makan nasi itu saya makan pisang teman-teman, nggak apa-apa teman-teman.
Intinya teman-teman itu kalau ada rasa-rasa di tubuh, janganlah langsung larinya itu ke penyakit berat, lalu mau ke UGD, itu nggak usah teman-teman, serius nggak usah ya. Soalnya kita di UGD itu cuman dikasih obat lambung teman-teman. Pengalaman saya dulu itu seperti itu soalnya. Jadi teman-teman itu nggak usah lah kalau dirasa-rasa ada yang sakit, cukup tenang, minum air hangat. Itu tips saya teman-teman. Kita itu kalau lagi cemas itu berpikir jernih ya. Oh, ini itu hanya asam lambung. Itu terus teman-teman. Kita itu harus mengenal diri kita lah. Apa penyebabnya kita bisa lemah itu apa? Ya mungkin kurang tidur atau nutrisinya kurang ya pas makan. Itu juga bisa teman-teman. Jadi teman-teman itu harus makan pepaya, pisang ya teman-teman. Itu pokoknya bisa menjaga lah tubuh kita supaya fit ya. Soalnya kan asam lambungan gampang lapar, sama pencernaan itu cepet ya. Cepet tapi tenaganya itu kurang. Seperti baterai lemah lah teman-teman intinya. Baterai lemah kan dicas cepat full tapi cepat habis. Nah itu seperti kita teman-teman. Nanti lama-lama kalau kita sering jaga pola makan, pola pikir sama pola hidup, lama-lama akan sembuh sendiri teman-teman ya. Jadi kekuatan kita itu akan kembali lah, sama proses pencernaan kita itu jadi agak lama ya, laparnya itu jadi lama teman-teman. Itu pengalaman saya teman-teman. Saya sekarang juga sudah seperti biasa dulu teman-teman. Pagi sampai jam 12 itu baru lapar teman-teman. Nah nanti teman-teman juga lama-lama seperti itu teman-teman. Intinya kita itu tetap semangat, yakin kalau sakit asam lambung ini sangat gampang disembuhkan ya teman-teman. Intinya jangan stres, jangan cemas ya. Kita kalau cemas berlebihan itu bisa menurunkan imunitas tubuh teman-teman. Pokoknya teman-teman itu hindarilah cemas-cemas setiap hari ya. Kalau kita cemas berkepanjangan itu imunitas tubuh kita itu akan turun ya teman-teman. Jadi kita itu gampang demam, gampang terserang penyakit lah intinya. Teman-teman itu kalau pengen cepat pulih itu setiap hari itu dilatih bahagia teman-teman. Dilatih bahagia, soalnya saya dulu tuh nggak pernah merasakan bahagia teman-teman. Cara saya ngelatih bahagia itu apa? Nonton video lucu teman-teman. Walaupun agak-agak hambar, nggak apa-apa teman-teman, itu dilatih terus. Oh, belajarlah. Nanti kita lama-lama kan bisa merasakan ya. Oh, ternyata lucu. Nah, kalau kita sudah bisa tertawa, sudah bisa senyum melihat film, nah itu tanda-tandanya teman-teman sudah mendekati kesembuhan teman-teman. Itu pengalaman saya ya. Pokoknya teman-teman itu setiap hari itu harus dilatih bahagia teman-teman. Kok bahagia dilatih mas? Iya, karena asam lambung itu sepengalaman saya teman-teman tidak bisa tersenyum, pikirannya hanya sakit terus ya. Itu pengalaman saya. Jadi teman-teman itu setiap hari harus dilatih bahagia teman-teman. Video kali ini segini dulu teman-teman. Salam sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.